Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel SS Komputer Jabarana. Teman-teman, kali ini saya akan mengedukasi tentang komponen-komponen atau hardware atau spare part apa yang dibutuhkan untuk membangun sebuah PC atau CPU ya. Nah, ini saya akan memperkenalkan beberapa part. Jadi teman-teman atau dari adik-adik yang masih sekolah di jurusan TKJ bisa menjadi referensi atau bisa menjadi materi ya buat teman-teman semua. Nah, ini saya mumpung ada untuk perakitan low budget ya. Low budget dengan sudah SSD dan lain sebagainya. Nah, ini yang pertama saya akan perkenalkan komponen-komponennya. Nah, sebelum mulai jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa checklist atau centang tombol notifikasinya. Oke, teman-teman. Kita mulai yang pertama. Ini ada prosesor. Nah, ini yang pertama adalah otaknya dari sebuah komputer ya. Ini saya pakai prosesor Intel. Nah, ini saya dekatkan. Oke. Nah, ini Intel Core i3. Nah, Core i3 generasi 4. Nah, jadi jika mau merakit komputer atau membangun sebuah CPU itu yang pertama ini mau pakai Intel berapa ya? Mau Gen 2, Gen 3, Gen 4, Gen 5 dan seterusnya. Jadi ini menentukan komponen yang lain seperti mainboard, RAM seperti itu ya. Ini saya sebagai contoh karena ini ada rakitan yang low budget, saya pakai i3 generasi 4. Nah, ini Gen 3 generasi 4 pakainya seri mainboardnya berapa? Nah, ini saya simpan dulu. Nah, ini saya taruh di tisu dulu ya karena nggak boleh kotor. Oke, yang kedua adalah si low budget dan keren mainboardnya Faro. Saya pakai brandnya Faro. Ini mainboard H81 karena tadi prosesornya adalah i3 ya, i3 generasi 4. Nah, untuk H81 itu pakainya prosesornya Gen 4 ya. Kalau Gen 2 itu udah beda, tidak memakai H81 tapi menggunakan H61. Ada di video saya sebelah. Nah, untuk H61 ya. Nah, kita pakainya H81 karena generasi 4. Ini saya pakai brandnya Faro. Oke, kita singkirin dulu. Terus yang ketiga, ini adalah memori. Ini saya pakai Kingston. Nah, ini memori saya menggunakan memori DDR3 karena H81 itu soket RAM-nya itu DDR3. Nah, ini pakai 8 GB udah cukup karena buat desain. Jadi jika teman-teman dari jurusan TKJ itu harus mengetahui jika mau membangun sebuah PC apa kegunaannya dulu dan manfaatnya apa gitu ya. Jadi kalau untuk buat desain, kalau budgetnya ada, pakai spek yang atau brand yang tinggi. Nah, kalau budgetnya standar, pakai brand-brand yang standar, kualitasnya standar dan udah lumayan bagus ya.
Ini pakai DDR3 8 GB. Nah, ini memori. Itu ya. Lanjut lagi. Terus yang keempat adalah SSD ya, atau solid state drive ya. Mau SSD yang 2,5 in atau yang NVMe, tinggal menyesuaikan dari posisi atau mainboardnya, apakah sudah support dengan NVMe atau belum. Nah, ini kalau saya pakai yang Varo H81 Pro S1 ini sudah support. Nah, reviewnya ini ada di video sebelah atau di channel SS Komputer Japara ya. Ini saya bisa pakai NVMe ataupun yang 2,5 in. Nah, ini pakai brand Vigen. Oke, ini saya simpan dulu di sini. Dan selanjutnya adalah harddisk ya. Harddisk ini untuk penyimpanan data. Kalau ada yang bertanya, itu tadi kan udah memakai SSD. Nah, saya jelaskan. Kalau SSD ini digunakan untuk sistem ya. Jadi di sebuah CPU ini dapat double storage ya, harddisk 1 dan SSD. Untuk SSD digunakan untuk sistem saja, just system only. Oke. Kenapa ndak boleh dijadiin jatah cepat penuh? Karena ini kapasitasnya 128 atau 256, kecuali SSD-nya 1 tera 500 tera. Tapi ada tapinya, kalau SSD dicampur dengan data itu kasihan ya. Mending kalau membangun PC itu kita bedakan antara SSD dan harddisk. Jadi kegunaannya dan fungsinya berbeda. Untuk SSD digunakan untuk operating sistemnya, untuk harddisk digunakan untuk menyimpan data. Dan jika Windows-nya atau OS-nya trouble atau korup, harddisk tetap aman. Data yang di harddisk tetap gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini sudah semua. Jangan lupa fan-nya. Nah, ini saya pakai fan LGA 115 ya. Ini fan biasa, fan standarnya. Mau di-upgrade dengan fan gaming juga nggak apa-apa, karena ini buat menutup prosesor biar tetap stabil suhunya. Oke, yang terakhir ya. Terakhir adalah saya menggunakan casing. Nah, yang terakhir adalah untuk membuat komponen-komponen ini menjadi satu, itu adalah dengan dibungkus menggunakan casing komputer ya, PC, personal computer case. Oke, ini saya pakai Simbada yang ini. Kenapa saya memilih ini? Ini saya memilih karena sudah include dengan power supply-nya ya. Kalau mau dipisah enggak apa-apa. Nah, untuk pemilihan casing itu bisa bermacam-macam, tinggal budgetnya juga. Yang versi gaming juga ada. Kalau yang versi gaming itu ada yang tidak include dengan power supply-nya. Nah, ini saya akan bongkar sekalian. Oke, seperti ini tampilannya, cukup menarik. Nah, simple ya. Ini ada tombol power, tombol reset, indikator harddisk dan power. Ada USB portnya di depan, ada 2, sama port untuk mic in ya, mic in sama out. Nah, sini juga udah ada power supply yang asli dari Simbada. Jadi bawaan casing itu ada
PS punya. Jadi kembali lagi buat teman-teman yang mau merakit dan calon-calon teknisi yang masih belajar di SMK ya, jadi harus bisa mengetahui jika mau membangun sebuah komputer ya, CPU. Jadi manfaatnya dan tujuannya apa dulu. Nah, ini kenapa saya nggak pakai VGA? Harusnya ada VGA ya, karena juga balik lagi ke budgetnya ya. Karena VGA itu nggak begitu apa ya, nggak begitu priority, karena untuk desain standar, desain Corel, Photoshop tidak masalah, dan ini masih bisa ke cover dengan VGA onboardnya ya. Makanya dalam memilih casing itu harus yang besar. Ini udah lumayan standar. Jadi kalau mau menambahkan sebuah VGA atau apa yang besar itu masih bisa mencukupi, dan size-nya juga sudah lumayan ya. Seperti ini teman-teman semua, jika mau membangun sebuah PC rakitan harus mengetahui beberapa komponen yang dibutuhkan dalam membangun PC ini. Oke, ini cukup sekian edukasinya dari SS Komputer Jabara. Jika mau melanjutkan video selanjutnya tentang perakitan, di video samping ada, saya sudah membuatnya juga. Terus instalasi OS juga sudah ada untuk teman-teman pemula maupun calon-calon teknisi yang masih belajar di SMK. Oke, jika ada tutur kata dari saya yang salah mohon maaf. Dan jangan lupa support penuh channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe, dan tekan tombol lonceng notifikasinya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakep.